Bang Swandi ini berkomentar, banyak umat Kristen yang bertemu dengan Tuhan. Saran Bang Faruk, Bang Swandi, sering-seringlah baca kitabmu. Baca dengan perlahan agar engkau bisa memahaminya. Karena orang-orang yang memandang wajah Tuhan itu, mereka tak akan bisa hidup. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 18, ya, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi, berdasarkan dua surat yang Bang Faruk sampaikan tadi, bagaimana bisa kalian bersaksi bertemu Tuhan? Aduh. Lalu perihal tentang Roh Kudus. Dari video-videoku yang kemarin, saya sudah memberikan tantangan kepada kalian. Apakah kalian memahami apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Dan karya siapa kehaluan soal Roh Kudus? Dan kapan kehaluan soal Roh Kudus itu diajarkan? Berdasarkan Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 13. Sauluslah orang pertama yang menyampaikan soal konsep jamahan dari Roh Kudus. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Disitulah awal mula Saulus bersaksi soal Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Isinya, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bahkan orang-orang di zaman Saulus atau di zaman sebelumnya Saulus belum pernah mendengar orang-orang berkata soal Roh Kudus. Dan Sauluslah orang pertama yang berkoar-koar soal Roh Kudus. Dan soal jamahan Roh Kudus yang kalian lakukan di zaman sekarang, itu pun berasal dari pengajaran Saulus yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi, berdasarkan ayat itu, kita bisa memahami bahwasanya Roh Kudus itu adalah karya dari Saulus, bukan karya dari Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Kristen, ikutilah Yesus, jangan ikuti Saulus ataupun Paulus. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, bukan Saulus. Biru Idam, Nafika Yakso, Free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.